Bu Asrofa sampun rawuh, Pak Marno, Pak Asdir, Monggo monggo Pak Prof, Asdir. bisa Eh, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya yang kami hormati Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Joko Suryanto, yang kami hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan S2 Pendidikan Dasar telah hadir ini Bu Dr. Asrofah dan Pak Dr. Sumarno. Alhamdulillah, dan tak lupa Bapak Ibu semua yang akan mengikuti seminar tesis, proposal tesis pada pagi hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan salah satu tugasnya yaitu tolabul ilmi ya. Ini kita semuanya mencari ilmu ya. Hari ini Bapak Ibu akan seminar proposal tesis. Nanti kita doakan semoga lancar semuanya dari awal sampai akhir. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungan beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini mari kita buka dulu acara dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Al-Fatihah. Selesai. Selanjutnya adalah arahan dari Bapak Kaprodi pada Bapak Dr. Joko Suryanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, pelaksanaan proposal yang sudah dilakukan pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Sumarno, terima kasih Ibu Dr. Asrofah, dan Ibu Bapak penguji yang lain yang mungkin saya sebutkan, dan mahasiswa peserta seminar proposal yang kami banggakan. Alhamdulillah hari ini diselenggarakan seminar proposal tahap 1 diikuti oleh 10 mahasiswa. Semoga dengan penyelenggaraan seminar proposal tahap 1 memicu bagi mahasiswa yang lain untuk segera mengikuti langkah dan jejak dari para peserta yang hari ini sudah tercapai untuk kegiatan seminar proposal. Sesuai dengan cita-cita kita bersama bahwa mahasiswa didorong untuk bisa menyelesaikan kuliah tepat waktu. Jadi Prodi mendorong supaya mahasiswa bisa menyelesaikan setiap tahapan dengan sebaik mungkin, sehingga 2 tahun atau 4 semester mahasiswa bisa menyelesaikan tanggung jawab studinya, di mana di semester 3 tagihannya minimal mahasiswa sudah menyelesaikan seminar proposal tesis. Jadi sekali lagi bahwa penilaian mata kuliah seminar proposal keluar
atau bisa dikeluarkan apabila mahasiswa sudah menempuh kegiatan seminar proposal tesis. Ibu dan Bapak yang saya hormati, nah, beberapa kata tertib di dalam pelaksanaan seminar proposal tesis. Yang pertama, silakan mahasiswa merename nama lengkap dan ruang ujian. Contohnya misalkan Joko Sulianto room 1 sesuai dengan jadwal ujian yang dibagikan. Dua, hadir di main room untuk pembukaan. Ini di main room kita sudah melaksanakan pembukaan. Masuk ke break room sesuai jadwal ruang ujian. Berikutnya ujian dibuka pemrosesan 1, mahasiswa presentasi 15 menit, tanya jawab dan diskusi pemrosesan 3, 2, dan 1. Setiap pemrosesan waktu maksimal 15 menit. Ditutup oleh pemrosesan 1, pemrosesan 1 perhatikan mengunggah nilai melalui link yang disediakan. Dan yang terakhir, catatan bagi mahasiswa, setelah menyelesaikan ujian proposal, segera merevisi berdasarkan saran-saran untuk mendapatkan persetujuan proposal tesis. Waktunya 1 bulan. Okay? Jadi setelah pelaksanaan seminar proposal, sesegera mungkin revisi ya setelah hari raya. Ini kan setelah ujian proposal, Ibu dan Bapak jangan sampai terlena liburnya terlalu panjang hari raya. Hari raya itu panjang waktu liburnya dan saya yakin tidak semua hari dihabiskan untuk silaturahim atau anjang sana, maka sempatkan untuk merevisi sehingga setelah hari raya begitu aktif kembali kampus bisa sesegera mungkin untuk diskusi dengan pembimbing 1, pembimbing 2, dan bersama. Itu yang Pak Joko sampaikan hari ini sebelum pelaksanaan ujian seminar proposal tesis hari ini. Maka mari kita wujudkan mimpi dan cita-cita kita bersama untuk lulus tepat waktu 4 semester paling lama, yaitu paling lama. Jadi pasti bisa ya, pasti bisa. Maka hari ini seminar proposal tesis secara resmi saya buka. Mohon berkenan pemrosesan untuk memberikan saran-saran terbaik sehingga proposal mahasiswa kita ini layak untuk diajukan artikel publikasi jurnal nasional bereputasi maupun jurnal internasional. Mahasiswa juga layak untuk mendaftarkan haki ya atas produk hasil penelitian yang dihasilkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan, Ibu dan Bapak. Terima kasih. Setelah ini, silakan bisa masuk di ruang ujian masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu dan Bapak, setelah ini Ibu dan Bapak bisa masuk ke ruang ini room ya. Saya tambahkan dulu sebentar. Bisa ke room meeting. Ibu dan Bapak, kami sediakan 4 room meeting. Jadi apabila ada kesepakatan antar pemrosesan, Ibu dan Bapak boleh menggunakan ruang di meeting room 3 maupun room 4 apabila pelaksanaan seminar proposal dimajukan atau tidak sesuai dengan jadwal. Begitu ya, bisa dipahami semuanya ya. Oke. Silakan, ruang sudah Pak Joko buka. Ibu dan Bapak bisa masuk sesuai dengan room masing-masing.
partisipan bisa memilih roomnya masing-masing. Pak, menguji jam bintang, Pak. Waktu kemarin menguji Jam jam berapa? jam 10 Pak Joko. Ah, jam 9 sampai jam 10 di main room dulu ya. Bantu Oke, oke. praktik gabungan sama saya ya. Siap, siap. Aman. Pak, saya tak masuk ke room 2 dulu. Siap, siap Pak Joko. Nanti saya yang ini jadinya Pak Joko satu-satu ya masuk ke roomnya ya. Jadinya sesuai jadwal nggih. Oke, kalau mau melihat boleh nggak Pak? Oh, boleh ya. Oke, Bapak Ibu Boleh. yang sekiranya masih lama menunggu boleh ikut gabung lihat temannya ujian, boleh. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Dokter Dini Rahmawati. Selamat pagi, Pak Joko. Apa Ini kabar Bu Dini? Alhamdulillah. Pak Joko sehat? Alhamdulillah. Turun Jangan berapa lupa kilo? nanti mampir ke Mas Joko TU ya. Oh ya. Jangan sampai enggak dibawa, nanti repot. Ya ini Bu Nai sudah gabung. Sudah sepertinya. Mungkin Ibu Bapak sedang ada kendala di laptop sehingga saya lagi menggunakan HP Ibu Bapak dosen. Mohon maaf sebelumnya. Dicoba dulu lagi aja, coba Coba pakai laptopnya. laptopnya. Laptopnya Hmm. dicoba dulu, jangan panik Di, Bu. di restart sambil menunggu Pak Agus Sutono. Siap, matur nuwun sangat Ibu Bapak Dokter. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah. Ribon. Ini bisa nih Bu Nai, udah ada 2 device ya. Tinggi Ibu. Siap-siap Bu, bentar. Sekedap nggih Ibu Bapak.
Pak Agus Sutono sudah dikabari belum? Jangan-jangan melihat jadwalnya salah. Tidak lihat Sampun yang Bapak, bagian kedua. kemarin Sudah. sudah saya kabari apabila jadwal seminar proposalnya pukul 9 WIB Bapak. Oh ya, sudah. Oke, oke. Saya ingatkan lagi. Nggih, siap. Matur nuwun sangat Bapak. Assalamualaikum Pak Kaprodi, Bu Dini. Alhamdulillah. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Sudah lengkap, Bu Dini? Nggih. Bu Nai sudah siap, Bu Nai? Siap Bapak Ibu. Bisa dibuka kameranya. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menggunakan dua device, yang satu gadget dan yang satunya laptop. Apakah ini saya berbagi layar ya Bapak Ibu Dokter? Iya, nanti dulu kita buka dulu ya, Bu. Siap. Matur nuwun Ya, sangat Bu. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati pemerasaran 3 Bapak Dr. Joko Sulianto MPD, kemudian pemerasaran 2 Bapak Dr. Agus Sutono SPhil MPhil, serta Ibu Dwi Putriana Naibaho atau sering dipanggil Miss Nai ya. Miss Nai. Selamat Ibu sudah sampai pada tahap ini. Hari ini Ibu akan menyampaikan proposal tesis yang berjudul pengembangan pop-up book QR Code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas 4 di SDN 2 Sidorejo. Sudah siap, Bu? Nggih, siap Ibu Ya, Dokter. ya, sehat ya. Sebenarnya kurang sehat Ibu, baru saja Oke. tadi mengalami beberapa kendala kesehatan Ibu. Jadi Oke. nanti apabila ada sedikit sesak napas dan mual-mual, mohon maaf Ibu Bapak. Oh iya, Nggih, mungkin siap. juga psikosomatis ya, nggak apa-apa Bu, di bawah santai aja. Nggih, siap. Adakah hal yang direvisi Bu, halaman berapa mungkin sebelum dipresent atau masih sama dengan yang dikirim kemarin? Masih sama Ibu, masih sama. Oke. Baik, kalau begitu sesuai dengan arahan di room besar tadi, silakan Ibu mempresentasikan proposal tesis sekitar kurang lebih 10-15 menit. Silakan. Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu Dokter Dini. Izin untuk berbagi layar nggak Ibu Bapak? Apakah sudah terlihat Ibu Bapak?
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Ibu Bapak Dokter dan teman-teman rekan sejawat. Hari ini perkenalkan, nama saya Dwi Putriana Nebaho, NIM 225625, yang tepat pada hari ini Selasa 2 April 2024 saya akan mempresentasikan seminar proposal yang sudah berbagai revisi diberikan oleh pembimbing sehingga saya bisa sampai titik ini. Mohon maaf apabila nanti ada kendala saat saya berbicara ataupun ketika laptop ini juga ada kendala. Oke. Selamat pagi dosen penguji 1, Ibu Dr. Dini Rahmawati, Magister Pendidikan. Selamat pagi Bapak dosen penguji 2, Bapak Dr. Ragu Sutomo, Sarjana Filosofi, Magister Filosofi. Selamat pagi dosen penguji 3, Bapak Dr. Joko Sulianto, Magister Pendidikan. Pengembangan atau penelitian yang saya teliti pada pra-penelitian ini adalah pengembangan pop-up book QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas 4 di SD Negeri 2 Sidoarjo. Yang melatar belakangi penelitian ini adalah adanya keluaran keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia nomor 56M 2022, yang dimana fakta pada lapangan terdapat rendahnya motivasi belajar siswa. Ketika penelitian para penelitian di SD Negeri 2 Sidoarjo, terdapat rendahnya motivasi belajar siswa, terkhususnya pada muatan pembelajaran IPS pada bab 7, yaitu Geografis Indonesia. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang belum terlaksana secara maksimal, yang dimana media pembelajaran masih berupa global, peta, dan lain sebagainya. Belum ada media pembelajaran yang terbaru, dalam artian yang berpengaruh dengan yang berbasis teknologi. Apalagi perlu kita ingat bahwasanya di tahun 2022, Kementerian Republik Indonesia telah mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka, yang dimana media pembelajarannya belum interaktif di SD Negeri 2 Sidoarjo. Padahal pada kurikulum Merdeka ini diminta untuk media pembelajarannya yang interaktif, inovatif, dan kreatif. Selanjutnya, hasil belajar IPS kurang maksimal. Hal ini dikarenakan rendahnya motivasi belajar siswa. Sehingga ketika rendahnya motivasi belajar siswa yang kurang, maka hasil belajar IPS pun akan kurang maksimal. Yang dimana juga mendukung penggunaan media pembelajaran yang belum terlaksana, maka hasil belajar IPS pun juga kurang maksimal. Yang keempat, model dan metode pembelajaran yang digunakan guru belum dilakukan secara optimal dan masih klasikal, di mana ketika melakukan wawancara di SD Negeri 2 Sidoarjo, bahwasanya pengajar atau guru masih menggunakan beberapa metode strategi model yang klasikal, contohnya seperti menunjukkan gambar, kemudian ceramah, dan lain sebagainya. Padahal di kurikulum Merdeka dituntut untuk menciptakan pembelajaran yang merdeka, yang dimana peserta didik lebih aktif daripada gurunya. Selanjutnya, menurut Jean Piaget, usia siswa SD 7-12 tahun ada pada tahap operasional konkret. Pada tahap operasional konkret, anak dapat mengembangkan pikiran logis. Dia dapat mengikuti penalaran logis, walau kadang-kadang memecahkan masalah secara trial and error. Selanjutnya, dari beberapa latar belakang masalah yang telah ditemukan, maka ada ide atau solusi dari permasalahan tersebut, yaitu media pembelajaran yang sesuai dengan potensi masalah dan kebutuhan guru maupun siswa. Maka dikeluarkannya ide, yaitu solusi pop-up QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi. Didukung oleh beberapa penelitian sebelumnya dari beberapa artikel jurnal, yaitu dari Niputu Chandra dan kawan-kawan pada tahun 2022 dengan judul Media Pop-up Book Berbantuan QR Code pada tema keselamatan di rumah dan perjalanan. Di mana hasil dari penelitian ini bahwasanya
media pop-up book berbantuan QR code pada tema keselamatan di rumah dan perjalanan sangat valid dan praktis untuk digunakan oleh peserta didik. Kemudian pada penelitian selanjutnya dari Puspita, Riyandi, Dwi, dan kawan-kawan dengan judul penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu gaya belajar untuk meningkatkan hasil belajar muatan IPAS, materi sistem pernapasan manusia, kelas 5, SD Negeri Sukawati, Kapas, Bojonegoro, di mana hasil penelitiannya bahasanya terdapat kevalitan dan praktis penggunaan pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan hasil belajar muatan IPAS. Dari solusi tersebut dan latar belakang masalah, kemudian disusunlah rumusan masalah. Rumusan masalah besar ada 4, yaitu bagaimanakah karakteristik media pop-up QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar kelas 4 di SD Negeri 2 Sidoarjo, Kabupaten Kendal. Kemudian rumusan masalah yang kedua, bagaimanakah kelayakan media pop-up QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar kelas 4 di SD Negeri 2 Sidoarjo, Kabupaten Kendal. Yang ketiga, bagaimanakah kepraktisan media pop-up QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar kelas 4 di SD Negeri 2 Sidoarjo, Kabupaten Kendal. Yang keempat, bagaimanakah keefektifan media pembelajaran pop-up QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap hasil belajar kelas 4 di SD Negeri 2 Sidoarjo, Kabupaten Kendal. Yang perlu digarisbawahi pada rumusan masalah ini adalah bagaimanakah karakteristik, kemudian bagaimanakah kelayakan media yang kita rancang, kemudian bagaimanakah kepraktisan media tersebut. Yang keempat, bagaimanakah keefektifan media pembelajaran pop-up QR code tersebut. Selanjutnya, maka muncullah tujuan penelitian, yaitu ada beberapa tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dirancang. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik media. Kemudian, mendeskripsikan kelayakan media. Yang ketiga, menganalisis kepraktisan media. Dan yang keempat, menganalisis keefektifan media pembelajaran. Selanjutnya, pembatasan penelitian pada penelitian ini adalah peneliti membatasi masalah pada rendahnya hasil belajar siswa, materi karakteristik geografis Indonesia, muatan pembelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial, bab 7 pada kelas 4. Selanjutnya, ada beberapa kajian teori yang sesuai dengan judul penelitian ini. Yang pertama ada belajar, yaitu meliputi teori belajar, apa belajar itu, kemudian dari beberapa ahli atau beberapa para ahli, kemudian pengertian belajar, kemudian faktor-faktor dalam belajar apa saja, dan kemudian hasil belajar itu apa. Kemudian media pop-up book, pengertian, kemudian ada tekniknya, bagaimana membuat media pop-up book, kemudian apa keunggulan dari media pop-up book ini. Kemudian ada QR code pengertiannya. Nah, kemudian ada pop-up book QR code, yaitu pengertian dari pop-up book QR code, karena media pop-up book dan QR code ini terpisah. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu apa pengertian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tujuannya apa, kemudian komponen-komponen yang ada di pembelajaran berdiferensiasi, kemudian prinsip-prinsip dari pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, rangka berpikir dalam penelitian ini, yang dimana kondisi ideal yang pada umumnya yang kita minta, yang kita harapkan pada pendidikan sekolah dasar, yaitu siswa sudah dapat memahami materi secara keseluruhan. Inginnya kondisi idealnya seperti itu. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang aktif, menyenangkan, interaktif dengan beberapa media, dengan metode, strategi, kemudian dengan langkah-langkah pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar siswa. Yang diminta kondisi idealnya bahwa kegiatan pembelajaran itu yang kita beri materi, isi materi, langkah-langkah, dan lain sebagainya itu sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar siswa. Nah, namun pada kondisi faktualnya,
hasil belajar siswa yang kurang maksimal ketika pra-penelitian di lapangan. Kemudian kurangnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran yang dimana yang masih menggunakan konseptual dan klasikal. Yang ketiga, pembelajaran yang monoton. Pembelajaran yang monoton menggunakan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa beserta buku pegangan pendukung dari SD Negeri 2 Sidorejo. Kemudian yang keempat, model dan metode pembelajaran yang digunakan guru belum dilakukan secara optimal dan masih klasikal. Kemudian, maka timbullah siswa membutuhkan media pembelajaran yang memudahkan mereka untuk memahami materi sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar siswa. Media yang muncul adalah media yang sesuai, media dengan mata pelajaran yang diajarkan, yaitu Geografis Indonesia pada bab 7 yang tercanang pada CP dari kementerian. Kemudian karakteristik siswa atau anak didik. Media tersebut sesuai dengan karakteristik siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Sidorejo. Kemudian muncullah berdiferensiasi media yang berdiferensiasi, artinya media berbasis berdiferensiasi. Yang pertama, sesuai dengan karakteristik dan gaya belajar siswa, di mana diminta untuk media tersebut meliputi karakteristik atau gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Kemudian sesuai dengan minat siswa terhadap pengembangan tersebut, apakah siswa minat terhadap buku, minat terhadap gadget, dan lain sebagainya. Kemudian muncullah pop-up book QR code berbasis strategi pembelajaran. Kemudian pop-up book QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi, valid, praktis, dan efektif. Selanjutnya, metodologi penelitian pada penelitian ini yaitu jenis penelitiannya R&D atau biasa kita kenal Research and Development. Tempat dan waktunya di SD Negeri 2 Sidorejo pada tahun ajaran 2024-2025. Variabel penelitiannya yaitu variabel bebasnya pop-up book QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi, variabel terikatnya hasil belajar. Objek penelitiannya yaitu pop-up book QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi yang akan diuji cobakan pada kelas 4 SD Negeri 2 Sidorejo. Selanjutnya, desain penelitian menggunakan 4D atau 4D yaitu define atau pendefinisian, design, perancangan, develop atau pengembangan, dan disseminate atau penyebaran. Akan tetapi pada desain penelitian ini hanya sampai di develop, yaitu define, design, dan develop. Alasan mengapa tidak sampai di penyebaran atau disseminate karena adanya keterbatasan waktu dan biaya. Selanjutnya, prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini meliputi analisis kebutuhan, yang dimana melalui pra-penelitian tadi, kemudian analisis peserta didik, bagaimana karakteristik, kemudian penilaian gaya belajar mereka melalui diagnosis awal. Kemudian analisis tugasnya, bagaimana untuk memberikan penugasan kepada peserta didik, kemudian analisis konsep, kemudian spesifikasi tujuan. Itu termasuk pada define. Kemudian yang desain adalah perancangan plot media pop-up book QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana desainnya dengan warna, tulisannya bagaimana, kemudian bentuknya seperti apa, ukuran dari buku itu, kemudian pembuatan skenario untuk langkah-langkah pembelajarannya. Kemudian develop atau pengembangan media, diawali dengan penyusunan desain, bagaimana covernya, kemudian isi, halaman, dan sampai penutup. Kemudian masuklah, setelah kita buat pop-up QR code tersebut, maka kita ujikan kepada validasi ahli atau validator yang meliputi validator media, validator materi, dan validator bahasa. Apabila ada revisi, maka kita kembali lagi ke penyusunan desain. Apabila sudah ACC, maka kita masuk ke uji pengembangan.
Nah, di uji pengembangan itu kita ujikan kepada peserta didik kelas 4 SD Negeri 2 Sidoarjo. Apabila ada revisi, kita balik lagi untuk uji pengembangan. Kemudian yang terakhir adalah uji validasi. Apakah media tersebut valid untuk digunakan? Kemudian pengemasan. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Pada potensi dan masalah, menggunakan teknik non-test. Kemudian, instrumen pengumpulan datanya menggunakan lembar wawancara dan lembar observasi. Subjeknya, guru dan peserta didik. Kemudian ada kebutuhan media. Kebutuhan media, teknik pengumpulannya dengan non-test. Instrumennya digunakan lembar angket kebutuhan. Kemudian subjeknya, guru dan peserta didik. Kelayakan media, teknik pengumpulan datanya dengan non-test, instrumen pengumpulan datanya, lembar angket validasi, kemudian subjeknya adalah ahli media materi, ahli media, ahli materi, dan ahli bahasa. Kemudian kepraktisan media, teknik pengumpulan datanya dengan non-test, instrumen pengumpulan datanya, lembar angket tanggapan, dan subjeknya adalah guru dan peserta didik. Keefektifan media hasil belajar, tes awal dan tes akhir, teknik pengumpulan datanya dengan tes, instrumen pengumpulan datanya pilihan ganda dan uraian, subjeknya adalah peserta didik. Teknik analisis data penelitian ini yaitu analisis hasil validasi menggunakan validitas instrumen, kemudian reliabilitas instrumen, kemudian analisis tanggapan guru dan peserta didik, jawaban iya, maka diberi poin 1, apabila jawaban tidak, maka diberi poin 0. Analisis keefektifan menggunakan uji normalitas, uji t-test, dan uji gen test. Sekian presentasi pada hari ini. Saya Dwi Putriana Naibaho, memohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan atau kendala lainnya yang mengganggu Bapak Ibu. Terima kasih sangat. Mohon arahan, masukan, dan nasihat bimbingannya Bapak Ibu Dokter. Ya, terima kasih Miss Nai, Pak Joko, dan Pak Agus Sutono. Sejujurnya ini tesis Miss Nai ini mau dimajukan ke hibah tesis kemarin. Sudah proses sekitar 30-40% di Bima ya. Tapi tiba-tiba Miss Nai nggak tahu ini nggak bisa dihubungi. Kabarnya baru memberi informasi kemarin kalau sakit gitu. Karena menurut saya ini sangat potensial untuk mendapatkan hibah. Selanjutnya silahkan Bapak Dr. Joko Silianto MPD sebagai pemerasaran 3. Baik, terima kasih Bu Dr. Dini Rahmawati dan Bapak Dr. Agus Sutono. Mohon izin beberapa hal yang mungkin perlu kita perjelas ya. Pak Joko mulai dari prosedur ya, prosedur penelitian pengembangan. Nah, jadi karena prosedur ya, prosedur itu kan harus jelas urutan langkahnya ya. Harus jelas urutan langkahnya. Baik, terima kasih sudah ditampilkan. Nah, jadi yang digunakan model 4D, define, design, development, dan diseminasi. Di mana setiap bagian sudah dijelaskan aktivitasnya, analisis kebutuhan, analisis peserta didik, analisis tugas, analisis konsep, dan spesifikasi tujuan. Nah, Mbak Nai, jadi model pengembangan yang dipilih adalah model 4D, ya. Nah, harapan Pak Joko tentu di dalam pemilihan model pengembangan 4D ini juga diintegrasikan sesuai dengan panduan penulisan tesis. Jadi misalkan
di bab 3 terkait dengan prosedur penelitian. Nah, kalau di panduan misalkan dibagi sesuai dengan tahapan pengembangan, maka kita integrasikan saja. Jadi misalkan di pengembangan itu ada tahap studi pendahuluan, kemudian tahap pengembangan, dan tahap pengujian. Nah, maka kita bisa integrasikan, oh defense itu sampai di tahapan apa? Oh defense masuk di tahap studi pendahuluan, karena memuat analisis kebutuhan, analisis peserta didik, dan seterusnya tadi. Nah, kemudian yang perlu kita perjelas adalah di dalam setiap tahapan, misalkan define, ya define itu kan sama dengan need assessment ya, studi pendahuluan ya. Maka ditentukan setiap tahapan tujuan define itu apa dalam penelitian ini, dituliskan, kemudian lokasi atau tempatnya di mana dalam melakukan define, subjeknya ada berapa, ya, data yang didapatkan, data kualitatifnya apa, kemudian instrumen pengumpulan datanya bagaimana, teknik analisis datanya bagaimana, kemudian kesimpulan dari tahap 1. Apakah media yang akan dikembangkan memang menjadi kebutuhan di sekolah-sekolah saat ini. Nah, kemudian nanti di tahap desain, berarti perencanaan, itu diintegrasikan pada tahap pengembangan. Nah, tahap pengembangan yang pertama apa? Desain. Berarti kita membuat rancangan draft produknya ya dalam bentuk teks atau tulis begitu ya. Kemudian di berikutnya apa? Development. Development berarti sudah produk yang dibuat. Nah, setelah produk dibuat ya, tadi di development juga diberikan langkah-langkah pengembangannya. Itu kan sudah ada ya, penyusunan desain, kemudian dilakukan validasi ahli, uji pengembangan. Ya, itu uji pengembangan itu apa maksudnya? Bisa diperjelas teknik pengujiannya bagaimana, apakah menggunakan pendekatan evaluatif karena masih uji validasi, begitu ya, kemudian dilakukan berapa pakar divalidasi, yang divalidasi apa saja, apakah produknya berarti validasi konstruknya atau dengan validasi konten, validasi isi. Nah, itu yang minimal dipenuhi ya. Nah, kemudian di tahap di define, design, develop, diseminasi. Mungkin sebelum diseminasi bisa dilakukan uji coba lapangan awal terbatas untuk menguji kelayakan produk ke sekolah, ke praktisi, mendapatkan saran-saran atau masukan apakah produk yang kita buat ini praktis dan mudah digunakan untuk apa ya, untuk stakeholder, untuk anak-anak sesuai dengan levelnya ya, termasuk tanggapan anak-anak terkait produk. Nah, minimal itu kalau memang tidak sampai didiseminasi, yaitu saran-saran ya, sifatnya saran-saran. Diperjelas saja. Jadi misalkan defense-nya dilakukan di mana, subjeknya siapa, kemudian pengambilan data pakai instrumen apa, ya observasi. Kalau ketiganya kan datanya data kualitatif ya, observasi, dokumentasi, ya, kemudian apalagi misalkan angket, wawancara kan begitu bisa. Nah, kemudian di development ya, desain dan development saya kira menggunakan pendekatan evaluatif itu ya. Nah, kalau memungkinkan bisa diuji coba awal terbatas ya, preliminary file testing, tapi yang terbatas jadi hanya guru saja. Mungkin ada 3 guru dari 3 sekolah atau 5 guru dari 3 sekolah untuk memberikan penilaian atau masukan saran di produk kita. Meskipun tidak sampai pada uji coba lapangan terbatas, ya. Kemudian
uji coba, tidak sampai uji coba lapangan, kemudian uji diperluas, tapi cukup uji minimal produknya sudah di uji coba awal terbatas itu ya. Jadi ada tanggapan dari praktisi-praktisi. Nah, nah berikutnya yang ingin kita perjelas, Mbak Nai, nanti saya kembalikan ini proposalnya untuk dibaca-baca catatannya. Nah, mungkin Pak Joko perlu mendapatkan gambaran terkait dengan konsep pop-up book QR code. Nah, itu bisa dijelaskan konsepnya bagaimana? Mungkin share screen-nya bisa ditutup dulu biar tapi enggak nampak diskusi ya. Ya sudah begini saja. Silakan bisa dijelaskan terkait dengan QR code atau konsep produk yang mau dihasilkan seperti apa. Siap, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya Bapak Dr. Joko. Konsep dari pop-up book QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berupa buku, yang dimana nanti buku itu 3D, bukan buku yang polos atau hanya lembaran saja, kan tetapi buku yang bergambar 3D, yang dimana nantinya siswa SD, siswa sekolah dasar akan tertarik dengan pop-up book tersebut. Kemudian selain menggunakan desain 3D, buku 3D, kemudian ada didampingi dengan QR code, yang dimana nanti QR code itu sebagai pengganti materi, atau yang tadinya kan kalau misalkan buku pegangan siswa atau guru muatan pembelajaran IPS itu berupa tulisan-tulisan. Geografis Indonesia adalah karakteristiknya seperti ini. Nah, banyak sekali beberapa tulisan yang membuat peserta didik kesulitan dalam memahami materi tersebut. Satu, kesulitan. Dua, juga kayak literasinya kan kayak mageran, baca banyak banget, terus nggak nyentel-nyentel. Nah, dari situ terinspirasi untuk membuat QR code, yang dimana nanti buku pop-up QR code-nya itu, buku pop-up-nya tidak menggunakan tulisan, akan tetapi menggunakan scanan QR code. Nanti peserta didik diarahkan untuk menyekan QR code, dan nanti di dalam QR code itu akan ada video, gambar, dan materi. Seperti itu, Bapak. Kemudian video, gambar, dan materi tersebut akan terdapat beberapa warna, kemudian animasi, kemudian media yang interaktif bersama peserta didik seperti itu. Kemudian letak berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasinya adalah yang dimana pembelajaran berdiferensiasi menuntut kita untuk mengetahui kebutuhan, kemudian karakteristik peserta didik, kemudian gaya belajar mereka seperti apa. Nah, ada 3 gaya belajar peserta didik. Yang pertama, audi, kemudian visual, dan kinestetik. Nah, kenapa ini berbasis pembelajaran berdiferensiasi? Karena di dalam pop-up book tersebut dan QR code itu meliputi ketiga karakteristik peserta didik, gaya belajar peserta didik, yang dimana nantinya untuk gaya belajar kinestetiknya menggunakan pembukaan buku tersebut itu sudah gaya belajar kinestetik, di mana gaya belajar peserta kinestetik ini ketika membuka buku itu sudah melakukan kegiatan yang mereka senangi, yaitu membuka, memunculkan 3D, kemudian ada beberapa materi yang tidak tertulis seperti nanti peta, kemudian ada 6 pulau besar di Indonesia. Kemudian ada juga kinestetiknya adalah ketika mereka menggunakan QR code itu kemudian memunculkan video. Nah, di situ nanti ada beberapa pertanyaan di dalam video tersebut. Kemudian untuk yang audio bisa menggunakan video yang bersuara. Kemudian untuk yang visual bisa menggunakan pop-up book tersebut dengan melihat, kemudian bisa menggunakan QR code, yaitu gambar dan animasi bergerak video. Seperti itu, Bapak, konsepnya. Terima kasih, Bapak Dr. Joko. Oke ya. Nah, QR-nya apa? Fungsi atau peran QR-nya apa? Fungsi atau peran QR code-nya itu sebagai
ringkasan materi Bapak. Jadi nanti di pop-up-nya itu tidak ada tulisan materi IPS yang panjang gitu Pak. Tapi nanti materinya masuk ke dalam QR code itu. Nah, nantinya harapannya ketika pop-up book tersebut tidak dapat dibawa pulang oleh peserta didik, maka gadget yang telah dibawa di sekolah itu masih tersimpan, data QR code tersebut bisa dibawa pulang gitu Pak. Jadi peserta didik bisa membawa pulang materi tersebut gitu. Fungsinya untuk Iya. menyetor materi yang berupa video, foto, gambar, animasi, dan materi gitu Pak. Oke ya, bagus sekali ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah produk media-media yang akan dikembangkan, akan dibuat itu sudah pernah ada yang meneliti atau memang belum pernah ada yang membuat? Ya, terima kasih Bapak. Sudah pernah ada untuk pop-up book-nya, sudah pernah ada Bapak. Untuk QR code-nya sudah pernah ada, akan tetapi untuk pop-up book QR code berbasis strategi pembelajaran berdiferensiasi. Oke, jadi ini pengembangan dari produk yang sudah ada ya. Kemudian ada tambahan QR, ada pop-up book gitu ya, bentuk dan dimensinya yang berbeda. Ada berapa banyak artikel yang dirujuk untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan? Ada banyak Pak, Bapak. Ada 20 Bapak yang dirujuk. Oh ya sudah. Oke, sudah cukup. Nanti kita perjelas prosedurnya, prosedur pengembangannya sehingga nanti bisa memberikan contoh bagi yang lain juga. Saya kira cukup dari saya Bu Dini. Ini sudah baik. Nggih. Terima kasih Pak Dr. Joko Sulianto MPD. Selanjutnya Bapak Dr. Agus Setono, kami persilahkan. Terima kasih Bu Dini. Nggih. Pak Joko, mohon izin memberikan beberapa catatan ya terhadap ini mahasiswa. Selamat Saudara Dwi Putriana Naibahu yang sudah sampai tahap proposal ini sudah kita segerakan Pak Kaprodi. Nah, karena ada satu kelompoknya yang sampai sekarang belum kelihatan. Aduh, ini gimana ini? Ini Mbak Ne ini Iya. yang termasuk ya manulah. Ya meskipun kadang-kadang Fast hilang sudah lama tadi Bu Dini nyari. Lama ini gimana ini kan gitu. Oke. Jadi ada beberapa hal yang saya kira perlu kita lihat bersama-sama. Saudara Ne coba dibuka di bagian latar belakang dulu. Karena saya kira ini bagian dari melengkapi ya apa yang akan kita susun bersama di sini. Yang pertama, saudara, di latar belakang. Saya membaca di dalam latar belakang yang tidak di PowerPoint ini. Kadang-kadang kita menyimpulkan sesuatu tanpa dukungan data yang saya kira itu kemudian sifatnya itu perseptual saja dari kita. Yang pertama adalah rendahnya motivasi belajar siswa. Saya kira untuk merumuskan satu kalimat ini itu dibutuhkan yang namanya data pendukung yang menegaskan rendahnya motivasi belajar siswa ini. Jadi bukan hanya, saya kira tidak hanya berdasarkan observasi bahwa guru menyatakan ini pada rendah ini nggak punya motivasi dan sebagainya, itu saya kira tidak bisa kemudian menjadi satu instrumen utama untuk kemudian kita menyimpulkan bahwa yang menjadi biang kerok itu kan dianggap rendahnya motivasi kan gitu. Jadi untuk sampai pernyataan ini saudara ini kan hati-hati kalau kita membuat pernyataan itu tanpa didukung dengan bukti, data-data pendukung itu sifatnya perseptual. Itu perseptual menurut bukan menggambarkan keadaan yang sebetulnya. Satu itu ya sehingga perlu dicari. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang belum terlaksana secara maksimal, saya kira itu juga perlu didalami lagi nih sebetulnya, karena ini di Kendal kalau nggak salah ya sekolahnya ya. Kita harus melihat juga bagaimana lokasi penelitian yang menjadi sekolah penelitian itu dalam konteks kita melihat
apa ya namanya memprofiling dari sekolah itu gimana kira-kira? Karena kan kalau kita bicara media pembelajaran itu tidak bisa parsial di dalam satu sekolah-sekolah tertentu, tetapi kita juga perlu membaca dalam lingkup yang lebih besar lagi, bagaimana karakteristik sekolah-sekolah yang berdekatan seperti itu. Itu menjadi penting. Termasuk juga kalau hasil belajar IPS kurang maksimal, saya kira tadi sudah didukung dengan datanya, data hasil belajar itu. Kemudian model dan metode pembelajaran yang digunakan guru belum dilakukan secara optimal dan masih klasikal. Jadi kita mudah melakukan judgement ini saya kira ya. Bahwa guru tidak begini, guru tidak begini. Itu judgement saya kira yang apa ya, perlu kehati-hatian. Yang kedua, coba kita lihat identifikasi masalah. Yang berikutnya, identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini, ya identifikasi masalah, oke. Coba dibuka identifikasi masalah. Kita menemukan ada beberapa, sudah? Belum? Identifikasi masalah di dalam, Mohon maaf, tidak. Dr. Untuk identifikasi masalahnya ada di Iya, ini. tidak dibuka di situ ya, karena saya baca. Oke. Kalau kita lihat identifikasi masalah di dalam proposal ini, itu ada sebanyak 8, tetapi tidak disusun secara berurutan. Jadi kan Anda mengatakan bahwa latar belakang masalah ini ya sebagai bagian dari akar permasalahan itu dimulai dari rendahnya motivasi, penggunaan media yang belum terlaksana, kemudian kurangnya antusias siswa dalam pembelajaran IPS, media pembelajaran digunakan menunjang keberhasilan belajar masih terbatas, hasil belajar IPS kurang maksimal, kurangnya minat membaca, kemudian metode pembelajaran digunakan belum dilakukan secara optimal, muatan pembelajaran dianggap muatan yang sulit, sukar. Jadi ini belum teridentifikasi secara numerik berdasarkan akar masalah utamanya. Jadi kalau kita perhatikan di buku ini, di proposal ini, hasil belajar IPS kurang maksimal itu seharusnya ditaruh di paling belakang, paling akhir, karena itu menunjukkan hal yang secara faktual kita dapati. Kalau akar itu kan di bawah nih, jadi kan harus di cara berpikirnya, saya kira dari hal-hal yang apa namanya, yang tidak bisa dikonfirmasi secara faktual terlebih dahulu, kemudian baru paling akhir itu, paling derajatnya paling kelihatan itu yang di akhir itu yang tampak jadi hasil belajar itu. Jadi perlu diurutkan kalau kita bicara akar. Ya, itu. Yang ketiga, saya kira banyak penelitian-penelitian yang orientasinya ada pada pengembangan media pembelajaran, dan itu baik. Tetapi memang dalam banyak penelitian kita itu upaya-upaya untuk memperkuat literasi dengan membaca itu memang tidak banyak diekspos di situ. Jadi membaca itu adalah bagian yang sangat penting di dalam proses pembelajaran sebetulnya, yang itu relatif digantikan dengan media-media praktis sekarang, seperti media pembelajaran dan sebagainya. Dalam aktivitas pembelajaran itu baik karena itu mempermudah. Tetapi upaya-upaya untuk menekankan pada aktivitas membaca real itu yang tidak banyak dilakukan. Karena kan kenapa membaca itu menjadi bagian yang sangat baik, nih? Karena dia memberikan ruang dialog pembaca dan apa yang dibaca itu. Yang kedua, kurangnya ruang imajinasi bagi anak-anak ketika dia tidak membaca. Kalau membaca itu kan misalnya saya Pak Joko Budi ini membaca buku cerita apa begitu, itu membuat imajinasi kita berbeda dan itu baik. Jadi kalau pembelajaran yang berdasarkan pada misalnya audio, itu kita terpaksa menerima konsep itu dari media itu. Contoh film.
kenapa film itu tidak selalu lebih bagus dibanding ketika kita membaca novelnya? Karena kita dipaksa searah untuk memahami itu. Sedangkan membaca itu, saya kira mampu membuka ruang yang sangat luar biasa bagi kita, imajinasi itu. Dan dalam konteks pembelajaran dasar, imajinasi itu yang sebetulnya menjadi penting untuk kemudian menjadi aktivitas yang utama, saya kira, di dalam menumbuhkan tadi kemudian literasi yang baik. Ya, kenapa literasi kita rendah? Karena memang tidak ada aktivitas membaca. Tidak ada aktivitas membaca. Padahal membaca itu menghidupkan sebetulnya ruang imajinasi kita. Yang itu saya kira ini nanti perlu dilengkapi juga terkait dengan itu. Ya, buku-buku sangat buku pop-up book QR code ini kan sesuatu yang sudah, maksudnya sudah tematik sekali. Ya, gambar sudah disajikan dan sebagainya. Itu kurang membuka imajinasi, saya kira, dalam konteks kita umum loh ya, ini ya, saudara Ne ya. Karena ini memang memberikan masukan. Tetapi ini baik, bagus, dan saya kira sudah disajikan secara detail, secara berurutan. Tadi sudah diberikan masukan Pak Joko. Saya kira itu juga sangat luar biasa untuk menambahkan ini. Tapi pertanyaan yang keempat adalah bagaimana kesiapan sekolah, dalam ini guru, dalam aktivitas ini. Saya kira ini penting. Jangan sampai penelitian ya sudah selesai, kemudian tidak dilakukan upaya-upaya diseminasi lebih lanjut yang itu terus dilakukan. Sehingga saya perlu mendapat gambaran bagaimana kesiapterapan guru dalam model pembelajaran pop-up book QR code ini. Dan kalau kita belajar IPS, pemetaan dan sebagainya, sebetulnya ada alat bantu yang sangat luar biasa seperti Google Earth dan sebagainya, itu sangat luar biasa sekali, mudah. Yuk kita buka, misalnya seperti itu. Kita bisa menjelajah kemanapun. Apa bedanya dengan itu, saya kira? Ini menjadi penting juga. Kalau kebetulan saya membaca di dalam proses-prosesnya di sini, termasuk variabel-variabel terikat dan sebagainya, di situ dijelaskan. Variabel bebas, variabel terikat itu dijelaskan bagaimana siswa juga memiliki indikatornya adalah kemampuan siswa mengenali peta. Dia banyak di situ tentang peta dan sebagainya. Kita punya Google Earth. Kenapa kita nggak berselancar? Yuk, tuh. Apa bedanya kemudian dengan itu? Saya kira ini perlu dipertegas, tidak dalam rangka melemahkan tetapi agar Anda punya ruang yang lebih terbuka dengan kita, karena seminar seperti ini saya kira ada proses dialog, ya, proses dialog tidak dalam rangka apa-apa, tapi justru meneguhkan sebetulnya. Dan kami bertiga tentu mendukung itu, tapi ada ruang bagi Anda menjelaskan kepada kami. Saya kira itu, Bu Dini, terima kasih. Terima kasih Pak Agustono. Miss Nai, silakan bisa ditanggapi. Siap, matur nuwun sangat Bapak Dr. Agus. Untuk pertanyaan, bagaimana kesiapan sekolah dalam mempersiapkan pengembangan ini? Nah, bagaimana kesiapannya untuk menerima pengembangan ini? Yang pertama, kesiapannya yaitu penggunaan, mungkin memang kelemahannya kondisinya adalah belum semua tentu mendapatkan gadget pada usia kelas 4. Akan tetapi ada pendukung lainnya selain penggunaan gadget, yaitu pada kurikulum merdeka sekolahan sudah diberi bekal oleh pemerintah, yaitu Chromebook, yang dimana setiap sekolahan mendapatkan 40 Chromebook. Nah, di mana nantinya Chromebook itu bisa digunakan dengan maksimal dengan cara yaitu menggunakannya menggunakan untuk aplikasi-aplikasi lain. Salah satunya yaitu pop-up book QR code ini. Kemudian takutnya nantinya ketika penelitian ini ada pop-up book-nya, kemudian nanti nggak berkelanjutan. Nah, itu ketakutan yang memang yang kami rasakan para penelitian pasti. Nantinya takutnya cuma pas penelitian aja, tapi nanti selanjutnya nggak ada. Nah, harapannya nanti di penelitian ini Bapak Dr. Agus, pengennya nanti pop-up book ini diberikan ke sekolahan, kemudian apabila nanti guru mau
belajar untuk pembuatan pop-up book ini, maka nanti saya ajarkan untuk pembuatannya seperti pakai kertas apa, pembuatannya seperti apa. Nah, nantinya QR code itu akan membekas di gadget anak atau membekas di Chromebook di sekolahan tersebut sehingga tidak meninggalkan jejak. Dalam artian ketika nanti ada peserta didik baru di kelas 4 masih bisa digunakan materi yang sudah ada di pop-up book QR code itu, gitu Bapak. Kemudian bedanya terus pop-up book tersebut bedanya apa dengan Word Wall, kemudian Google Earth. Nah, bedanya gini Pak, untuk buku ini kan literasi di Indonesia itu kan 0,001% Bapak peminat literasinya. Kemudian bedanya apa? Karena adanya takutnya ketika anak menggunakan gadget atau laptop dan lain sebagainya menggunakan Google Earth, Word Wall dan lain sebagainya, buku itu kehilangan jati diri gitu Pak. Jadi kehilangan apa ya Pak? Jadi nggak ada lagi kata buku gitu Pak. Alah kok buku kan bisa pakai ini Google Earth, kan bisa pakai ini YouTube dan lain sebagainya. Nah pengennya pop-up book ini itu menggambarkan kepada peserta didik bahwasanya ternyata buku itu menarik loh. Buku itu nggak polosan aja, tapi ternyata ketika buku dibuka ada muncul beberapa gambar, kemudian 3D, nggak hanya satu dimensi aja, tetapi ada 3 dimensi, 4 dimensi, dan lain sebagainya. Nah, pengennya minat membaca tadi yang disampaikan oleh Bapak, minat membaca, minat menyukai atau gemar membaca, minat membeli buku, itu lebih besar gitu, Pak. Sehingga jati diri membaca di dalam buku ini tidak hilang gitu, Pak, tetap ada klasikalnya, yaitu klasik sekali ya Pak untuk buku, kan tetapi kan didampingi dengan teknologi yaitu QR code-nya tersebut Bapak. Nanti kalau misalkan mau membuat aplikasi, misalnya nih kalau misalkan anak-anak buka Google Earth, kemudian Word Wall, itu kan mereka tidak buku Pak, tidak dalam bentuk buku, tetapi dalam bentuk mereka memegang gadget atau laptop seperti itu. Karena tapi ketika dikolaborasikan, ketika disatukan buku dengan teknologi, maka daya tarik siswa, motivasi, kemudian daya interaktifnya dapat juga. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Oke, ya, baik. Bu Nay, dari saya ada satu nih. Rumusan masalah dan tujuan penelitian itu kan harus selaras dengan tahapan penelitian ya, dengan tahapan penelitian. Halo, Bu Nay? Halo? Oke, siap Ibu Dokter. Ya. Jadi rumusan masalah, tujuan penelitian itu harus selaras sejalan dengan tahapan penelitian yang Bunai akan lakukan. Nah, kalau kita kaji dari 4 rumusan masalah dan 4 tujuan penelitian, sepertinya ada satu yang perlu dikaji kembali di rumusan masalah dan tujuan penelitian yang pertama. Apakah itu perlu disampaikan di sana atau cukup dengan 2, 3, 4 saja? Itu ya. Nanti coba dikaji kembali, direnungi kembali ya. Direnungi kembali apakah cukup 3 atau 4 karena ini harus selaras. Kalau misalkan nomor 1 itu masuk di tahapan penelitian yang mana. Kalau 2, 3, 4 kita sudah tahu itu masuk ke tahap penelitian yang D2, D3 gitu kan ya. Nah ini yang satu ini perlu dikaji kembali. Nanti dilihat kembali ya Bu, dibaca-baca lagi ya. Siap Ibu. Oke, baik. Pak Agus Sutono dan Pak Joko, apakah ada yang ingin ditambahkan? Sampun cukup, Bu. Sampun, nggih. Alhamdulillah. Nggih, alhamdulillah seminar proposal atas nama Dwi Putriana Naibaho telah selesai. Bu Nai, silahkan segera direvisi agar segera penelitian. Harapannya bisa lulus tepat waktu ya, Bu Nai ya.
Amin Ibu, terima kasih. Ya, semangat ya. Demikian Bapak dan Ibu, sampai ketemu di ujian tesisnya Bunai yang akan datang. Terima kasih, Bu Bismillahirrahmanirrahim. Deni. Oke. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak terima Kaprodi kasih. gimana?